Salam budaya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam suku, ras, dan budayanya. Salah satunya adalah tradisi dukderan yang ada di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui bersama, Semarang merupakan kota dengan beragam akulturasi budaya, mulai dari budaya Jawa, budaya Cina, hingga budaya Arab. Salah satu bukti dan simbol nyata dari akulturasi budaya tersebut terdapat pada warak ngendok yang merupakan maskot dari tradisi dukderan. Tradisi dukderan yang biasanya dilaksanakan secara ramai dan meriah, namun pada saat pandemi COVID-19 ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih lanjut dan jelasnya, tetap ikuti saya ya. Dari kutipan yang ditulis kontributor Kota Semarang dalam portal resmi Provinsi Jawa Tengah, jatengprof.go.id, tradisi dukderan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sejak tahun 1881. Awal mula tradisi dukderan berasal dari ide Bupati Kyai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat yang pada saat itu Bupati Purbaningrat mengadakan tradisi ini untuk melebur perbedaan yang terjadi antar warga kota Semarang. Untuk menyamakan persepsi masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadan, dilakukan dengan menabuh beduk di Masjid Agung Kauman dan meriam di halaman kabupaten. Masing-masing dibunyikan 3 kali dan dilanjutkan dengan pengumuman awal puasa di masjid. Baik pemirsa, untuk lebih jelas dan lengkapnya, saat ini kami akan mewawancarai narasumber kita pada saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Beni Arif Hidayat sebagai Humas Masjid Agung Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak, sudah siap berbagi ilmu dengan kami ya Bapak ya? Iya. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih Pak asal mula tradisi dukderan ini? Tradisi dukderan ini merupakan awal dari keinginan Bupati Kota Semarang untuk mengumumkan awal Ramadan, itu awal puasa di Kota Semarang, di mana dalam prosesnya itu ada konsultasi saran dari tokoh ulama di Masjid Agung Semarang. Kemudian setelah ada informasi kapan waktu puasa dari tokoh dan ulama Kota Semarang, maka diumumkanlah ke masyarakat. Bagaimana mengumumkan masyarakat itu dengan pemukulan beduk dan meriam yang suaranya der itu. Itulah awal mula dari tradisi dukderan tersebut itu. Baik, barangkali boleh sekalian ditabuh Pak untuk contoh bunyi suara duknya Pak. Inilah asal mula kata dari duk, kemudian suara duer dari meriam itu sendiri. Kenapa dengan pemukulan beduk serta meriam ini? Agar masyarakat Kota Semarang yang tidak terpusat di satu titik bisa mengetahui kapan dilaksanakannya puasa. Artinya dengan suara meriam itu insya Allah bisa terdengar hingga radius puluhan kilometer itu. Baik pemirsa, itu tadi adalah asal mula dari tradisi dukderan itu sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa suara duk itu tadi mendasari dinamakannya tradisi dukderan tersebut. Lalu bagaimana pelaksanaan dukderan selama pandemi COVID-19 ini dan sebelum pandemi COVID-19 Pak? Sebelum pandemi COVID ini dilaksanakan tradisi arak-arakan warak ngendok dari Balai Kota Semarang ke Masjid Agung Semarang di Kauman, alun-alun Johar itu awal-awal mulai dilaksanakan seperti itu. Kemudian pada tahun 2006 di mana Masjid Agung Jawa Tengah ini diramaikan, pusat keramaiannya
digeser di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Artinya setelah ada pemberian suluk halakoh hasil keputusan istimewa ulama kapan waktunya puasa, Pak Bupati atau Wali Kota ini menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah untuk melakukan prosesi pemukulan beduk serta pembunyian meriam itu. Saat pandemi ini kita hanya melakukan prosesi itu secara online dan terbatas, di mana pengumuman itu kita siarkan melalui media-media sosial, televisi dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi saat pandemi COVID-19 itu tradisi dugderan juga tetap dilaksanakan, walaupun dilaksanakan secara online. Nah, alasannya apa Pak? Kenapa kita harus mempertahankan tradisi dugderan itu sendiri? Tradisi dugderan ini banyak sekali filosofi dari para tokoh di Kota Semarang, di mana di situ ada arak-arakan warak ngendok, di mana seluruh masyarakat Kota Semarang tidak hanya umat Islam itu ikut mangayu bahagia, di mana ada warak ngendok itu sebuah akulturasi hewan fiktif yang akulturasi budaya dari budaya Cina, budaya Islam maupun budaya Jawa itu sendiri. Kemudian ada juga pembagian roti ganjel rel, itu suatu sedekah ke masyarakat. Kemudian ada arak-arakan dan juga pasaran rakyat, di mana itu akan selalu meningkatkan ekonomi masyarakat. Artinya di situ ada nilai-nilai keharmonisan masyarakat, akulturasi budaya, dan banyak lain hal yang bisa kita ambil dari kenapa kita tetap melestarikan kegiatan tradisi dugderan tersebut. Baik, itu tadi adalah beberapa alasan mengapa kita harus mempertahankan tradisi dugderan, karena banyak sekali pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan pemirsa yang di rumah tentunya. Terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi adalah wawancara kita bersama narasumber kita. Bagaimana? Sudah tidak penasaran lagi ya tentunya? Mempertahankan kebudayaan Nusantara memang bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi itu menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap melestarikan dan mempertahankan kebudayaan Nusantara di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pelestarian kebudayaan Nusantara tersebut tentunya demi mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Nusantara di tengah modernisasi dan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mengapa demikian? Pesan moral akulturasi budaya yang terkandung dalam tradisi dugderan yang tidak menimbulkan suatu perpecahan dan perselisihan, tetapi menciptakan suatu perdamaian dan persatuan, itulah yang menjadi salah satu alasan kita untuk tetap melestarikan kebudayaan Nusantara demi integritas kebudayaan. Dengan begitu, kita juga semakin sadar bahwa kita tinggal di negara yang kaya akan keberagaman budaya. Namun, apa arti sebuah keberagaman tanpa adanya kesadaran untuk saling menjaga? Budaya Nusantara merupakan warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan keberadaannya dan tetap dijaga. Bukan esok atau nanti, tapi mulai saat ini. Nusantara kaya, mari kita jaga. Saya Katarina Aprilia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam budaya.